Shalom. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Natal pertama di bulan ini, Bapak Ibu. Gak terasa ya Bapak Ibu ya, hari ini kita sudah merayakan hari Natal, hari di mana Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semuanya. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah dan perayaan Natal sore hari ini hanya jadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapa di surga, pada malam hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami, menyertai dan memberi kekuatan kesehatan kepada kami. Sehingga di sore hari ini Tuhan, kami boleh menikmati sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan mensyukuri akan kedatangan-Mu ke dunia yang pertama kali. Dan biarlah kami senantiasa diingatkan, disadarkan untuk kami boleh mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mohon Tuhan mendidik setiap hati pikiran kami, ampuni setiap keterbatasan kami, kelemahan kami, dosa dan pelanggaran kami, sehingga ketika kami merayakan dan merasakan syukur bersama-sama, Tuhan memperlengkapi kami dengan sukacita. Ialah di dalam perayaan Natal pada sore hari ini di Pos PI Lombangan ini, Allah sendiri yang bertahta di dalam pujian, Allah sendiri yang akan memandu kami, dan Allah sendiri yang akan berfirman melalui hamba-Mu, sehingga sukacita dan makna Natal itu boleh kami nikmati sore hari ini. Terima kasih setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan. Tuhan urapi, Tuhan sudah mempersiapkan dan Tuhan akan memakai mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah perayaan Natal pada sore hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.
lebih bersuka cita lagi. Kita akan pujikan pujian Dia lahir untuk kami. Dengan bangkit berdiri kita akan pujikan pujian ini bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Lahir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama mengangkat lagu pujian Malam Kudus. Sunyi senyap
bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami sekalian akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan dan kelahiran Tuhan untuk kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus menyertai dan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun setiap kami yang akan bersama-sama mendengar serta mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, silakan kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, kita bersyukur pada saat malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersuka cita, menikmati akan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Sementara saudara-saudara kita di luar sana banyak yang mengalami musibah, mereka susah, mereka menderita, mereka kehilangan sanak keluarga, mereka kehilangan orang yang dikasih. Tapi puji Tuhan, kita sekalian di sini boleh bersuka cita. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam setiap doa Bapak Ibu sekalian, tolong ingat mereka untuk didoakan walaupun tidak kenal, tetapi mereka adalah saudara kita, mereka adalah sahabat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal, dan Natal. Siapa yang sudah merayakan Natal 50 kali? Ada? Oh, belum ada. Ya, saya tidak tahu Pak Andre berapa kali merayakan Natal ya. Tidak terhitung ya. Soalnya dalam satu bulan mungkin bisa Natalan di sana, dan sana. Bahkan hari ini di sini. Saya juga tidak tahu sampai hampir umur 16 ya. Saya tidak tahu. Ya, hampir umur 16 hari ini tidak tahu sudah berapa kali Natal. Ya, 16 dibalik Bapak Ibu. Jangan di mistake ya. Nanti dioret-oret akhirnya ditomboki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Natal itu adalah pemberian yang terindah. Untuk firman Tuhan hari ini, menghantarkan firman Tuhan hari ini akan saya sampaikan suatu ilustrasi pada Bapak Ibu Saudara ya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang yang bernama Yanto. Yanto dan Yeni adalah sepasang suami istri yang menikah 2 tahun yang lalu. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Dio, mereka kasih nama itu. Suatu malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yanto sedang duduk di teras rumah mertuanya, di mana Yanto dan Yeni mereka masih tinggal serumah dengan mertuanya. Pikiran Yanto menerawang jauh ke depan, memikirkan keluarga kecilnya agar bisa hidup lebih baik daripada hari ini. Yanto menginginkan keluarganya bahagia. Yanto menginginkan keluarganya ini sukacita. Dia terus memikirkan bagaimana ya keluargaku nanti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yanto menginginkan hidup lebih bahagia daripada sekarang. Yanto ingin mewujudkan mimpinya, yaitu untuk memiliki sebuah rumah untuk mereka tinggal setelah mereka menikah. Malam semakin larut. Yanto belum bisa tidur. Kemudian
beranjaklah Yanto hendak tidur. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mata Yanto susah untuk dipejamkan, susah untuk diajak tidur. Namun karena lelah, akhirnya Yanto juga tertidur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, besok paginya Yanto dan Yeni, istrinya, sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat di pagi hari untuk mengusir dinginnya darah. Yanto menyampaikan isi hatinya yang dipendam selama 2 tahun lebih kepada Yesus. Kata Yanto, "Sayang, mesra sekali ya." "Iya Mas, begini sayang, Mas mau sampaikan sesuatu tentang keinginan Mas Yanto untuk cari kerja di kota demi masa depan keluarga kita, masa depan aku, ini sama dia." Singkat cerita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeni mengizinkan Yanto suaminya untuk mencari kerjaan di kota. Dan berangkatlah Yanto berbekal pengalaman jadi tukang bangunan. Karena inilah keahlian Yanto. Dan Yanto dia pamit kepada Yeni, istrinya. Kata Yanto, "Sayang, Mas berangkat ya. Yeni baik-baik di rumah. Tolong jaga kehidupan kita." Kata Yeni, "Iya Mas, Mas Yanto hati-hati dan selalu jaga kesehatan. Tolong kalau Mas Yanto sudah dapat kerjaan, tolong Mas Yanto beri kabar segera ya Mas." "Iya sayang," kata Yanto. Sambil menggendong Dio, Yeni melepas kepergian Yanto suaminya. Beberapa hari kemudian, Yanto melamar pekerjaan di sebuah proyek pembangunan rumah dan dia diterima. Kemudian Yanto mulai bekerja dengan semangat yang tinggi. Dia rajin, dia dapat dipercaya, dia orang yang jujur. Dan di situ Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, pembayaran gaji untuk Yanto ini lancar Bapak Ibu. 1 tahun kemudian Yanto diangkat menjadi mandor oleh sang pemilik proyek. Otomatis gaji Yanto itu lebih besar daripada tukang, sehingga di situ berkat dari pengawasan Yanto dalam pembangunan tersebut, pembangunan rumah itu berjalan lancar dan Yanto disukai oleh para pekerja yang saat itu sedang diawasi oleh Yanto. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yanto pun di situ juga tidak lupa mengirim uang untuk kebutuhan istri dan anaknya di desa setiap bulannya. Dan Yanto juga membayar kredit rumah di tempat Yanto bekerja, dan pemilik proyek memberikan diskon 25% kepada Yanto. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 25% itu bukan sedikit. Yanto dengan sukacita menerima kebaikan dari pemilik tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yanto akhirnya bisa melunasi rumah
yang menjadi idamannya 2 tahun kemudian. Kemudian Yanto pulang ke desa di mana istri dan anaknya tinggal. Setelah di rumah, besok paginya Yanto mengajak istri dan anaknya pergi ke tempat Yanto bekerja. Dalam perjalanan mereka bersepeda motor 30 menit. Dalam perjalanan Ikeriani bingung. Mas, ya saya, ada apa? Ini sudah 30 menit perjalanan. Apakah kita masih jauh? Tidak kok saya. Sebentar lagi nyampe. Sebentar lagi kita akan sampai. Lalu 45 menit. Loh mas, ini sudah 45 menit. Gimana nih? Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi nyampe. Kemudian genap 1 jam perjalanan. Yanto menghentikan sepeda motornya, di mana mereka bersepeda bertiga. Yanto, Yeni, dan Dio. Kemudian Yanto bilang, sayang, ya mas, kita istirahat dulu ya. Kita capek, istirahat dulu. Ya, mas juga lihat, Yeni, gendong Dio. Ya, pasti capek, istirahat dulu. Ya mas. Kemudian di tempat di mana mereka beristirahat itu ada bangunan yang megah-megah. Lalu Yeni melihat, memperhatikan rumah yang begitu besar di pinggir jalan. Pikirnya, ini pasti rumah orang kaya. Rumahnya besar, megah, pasti mahal. Lalu Yanto mengajak istrinya, sayang, yuk kita mampir di situ, ya, kita mampir di rumah itu. Ya, pikir ya ini, kok rumah segede ini, kok mas mampir itu rumahnya siapa? Mas, ini rumah siapa? Saya, kita ngambil dulu ya, Pak, sebentar saja untuk kita beristirahat. Ya. Kemudian si Yanto memberikan kunci pagar rumah. Saya, tolong bukakan pagar ini. Ya. Bukakan pintu ini. Mas bawa bawaan ini ya, barang-barang bawaan kita. Kita mampir di situ. Bukalah pintu. Nah ini pintu rumah. Kasih tangan. Semakin bingung si Mas, ini rumah siapa? Rumah siapa? Semakin bingung. Kemudian Bapak dikasih Tuhan, Yanto mengatakan, sayang, ini rumah kita. Hah? Rumah kita? Iya saya. Kan dulu saya pernah bilang kita memiliki impian untuk bisa memiliki rumah, untuk tempat tinggal kita, keluarga kita. Jadi nggak percaya. Masih tanya lagi, apa saya tidak salah dengar? Oh enggak saya. Ini rumah kita. Dari mana Mas Yanto mendapatkan uang untuk beli ini? Waktu itu Yanto tidak cerita sama istrinya kalau dia itu diangkat jadi mandor. Otomatis gajinya besar. Lalu Bapak dia dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yeni belum percaya apa yang dia lihat di depan matanya. Dia tidak percaya. Kemudian Bapak dia dikasih Tuhan. Yanto masuk ke kamar mengambil sertifikat. Sayang, ini sertifikat rumah ini. Dilihat. Nah, betul kan? Rumah ini
Sertifikat ini atas nama Haryanto. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mendengar apa yang disampaikan oleh si Yanto, jadi menangis terharu. Mas, kalau tahu begini saya mau bantu sama bekerja untuk Mas membantu pembelian rumah ini. Tidak sayang. Mas tahu, dia ini sudah capek di desa, ngurusi rumah tangga kita, apalagi ngurusi Dio anak kita. Dia ini banyak pekerjaan. Rumah ini kita tinggal bersama-sama di sini. Ini berkat dari Tuhan. Ini tempat tinggal kita yang saat ini bisa kita nikmati. Jadi semakin menangis, terharu apa yang diucapkan oleh ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini saya teringat dalam satu firman Tuhan, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ada yang hafal Bapak Ibu dikasih Tuhan? Anak-anak Tuhan pasti hafal kan? Demikian kebenaran firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu yang disebut pemberian atau anugerah yang termahal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu memiliki buah hati itu merupakan suatu kerinduan setiap pasangan suami istri. Ya, merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, itu pasti. Saya dulu menikah tahun 90. Lalu tahun 92 Tuhan karuniakan anak. Ya, kami menanti-nanti Tuhan, tolong Tuhan Engkau karuniai kami. Dinanti-nanti. Ketika anak itu lahir, betapa sukacitanya ya orang tua. Sehingga bagi seorang ibu, sakit ketika melahirkan itu tidak dirasakan lagi. Karena apa? Melihat akan karunia Tuhan, akan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan, sehingga rasa sakit itu hilang. Ya, saya memang tidak merasakan ya, ibu-ibu pasti ya merasakan. Nah, ketika anak itu lahir, betapa sukacitanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia lahir ke dalam dunia bukannya di kasur yang empuk, bukannya di rumah sakit yang mahal, yang mewah, tetapi di kandang yang hina. Mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan, belum pernah ada seorang ibu yang bercita-cita sebelum melahirkan, punya cita-cita, saya besok kalau melahirkan di kandang saja. Ya. Atau saya besok kalau melahirkan di pasar saja, atau di jalan. Tidak ada. Tentu sudah diprogram, dipikirkan kalau nanti lahir itu pasti di tempat yang nyaman. Kalaupun di rumah sakit, harus rumah sakit yang lengkap semuanya, ya, peralatan untuk proses kelahiran dari seorang anak yang dinantikan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha kudus, lahir ke dalam dunia dalam kandang. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kandang itu kayak apa? Kandang itu identik dengan ya,
saat ini para orang-orang yang suka piara kambing itu berlomba-lomba bikin kandang yang bagus. Kandang dari kayu jati, dicat atau dipelitur sedemikian rupa, bahkan ada dipasang keramik dan sebagainya. Sebagus apapun kandang itu tetap kotor. Tetapi dikasih Tuhan, kenapa Yesus lahir di tempat yang seperti itu? Tentu punya maksud. Kalau Tuhan Yesus lahir di tempat yang mewah, di tempat yang terhormat di dalam suatu kerajaan, orang kecil tidak berani mendekat. Ya, prosesnya susah. Ya, harus melewati prosedur ini itu dan sebagainya. Dan orang kecil tidak akan bisa mengetahui, tidak akan bisa melihat siapa yang lahir. Tetapi Yesus lahir di kandang, siapapun bisa melihat, bisa datang, bisa menyembah. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi, mengaruniakan anaknya lahir di tempat yang tinggi. Kandang itu melambangkan hati manusia. Kandang itu melambangkan kehidupan manusia yang penuh dengan kekotoran dosa. Sadar atau tidak sadar, jujur atau tidak jujur, kita mungkin pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik. Buka mata di pagi hari setelah bangun tidur, sudah rasanya tombol. Pernah? Ayo jujur, pernah? Saya akan sebut namanya, ada yang mesam-mesam tadi betul di situ. Pernah? Ya, pernah. Merancangkan sesuatu yang tidak baik, pernah. Bapak dia terkasih dalam Tuhan, dosa kecil apapun itu tetap dosa di hadapan Tuhan. Itu tetap merupakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang dilambangkan dengan keadaan-keadaan seperti itu. Hati manusia dipenuhi dengan kebencian, hati manusia dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Karena itu Yesus berkenan lahir di kandang. Hati kita bagaikan kandang. Yesus lahir, mau lahir dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapakah kita? Orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, keturunan orang berdosa, bahkan kita sendiri juga berbuat dosa. Kenapa Allah yang Maha Tinggi mengaruniakan Yesus untuk kita? Itu karena kasih-Nya. Dan karena itu di dalam ayat ini dikatakan bahwa karena begitu besar, dalam bahasa Jawa, margo samono bedene kados naning Allah marang jagat iki, kongsi masrakekan putra untang anting supaya saben wong kang percaya ora cilaka nanging diwenehi urip langgeng. Itulah maksud kelahiran Tuhan di dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita seperti Yeni yang terharu. Yeni terharu melihat apa yang di depan matanya. Apa yang dia lihat seakan-akan dia itu tidak percaya kok ini ada rumah seperti ini. Ini siapa? Apa yang kau milih kita? Allah yang Maha Kudus mengaruniakan Yesus Kristus untuk kita. Orang-orang yang berdosa ini yang seharusnya kita dihukum, seharusnya kita binasa, tetapi karunia Allah luar biasa dalam Kristus Yesus supaya kita ini beroleh hidup yang kekal. Allah tidak mau umatnya binasa. Karena itu setiap orang ingin mencari jalannya sendiri. Piye caranya aku bisa selamat? Piye caranya aku bisa orang alami ciloko?
Ini caranya aku besok ben iso urip langgeng. Dengan berbagai macam cara mereka mencari jalan. Mereka berusaha sendiri semaksimal mungkin dengan cara-cara mereka memberikan sesuatu pada orang lain, tujuannya besok habis menuju waktu. Ya, pergi ke suatu tempat, besok ketemu Gusti Allah. Maka dia dikasih Tuhan, bagaimanapun usaha manusia itu gagal total. Bapak dia terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan di sana bahwa karena kasih karunia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita diselamatkan, itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu kita harus juga terharu. Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga aku berkenan lahir ke dalam dunia, mengasihi, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yeni melihat hal itu, dia terharu. Sebagai responnya dia merangkul suaminya, dia peluk erat-erat. Terima kasih, engkau sudah memperhatikan kebutuhan keluarga kita. Kita juga seharusnya merangkul Tuhan erat-erat dengan cara apa? Mau setia mengikut Tuhan, mau setia melayani Tuhan, mau setia ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau menerima Engkau, mengikut Engkau dan melayani Engkau. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya, ketika panjenengan semuanya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian, awal mulanya, ketika Bapak Ibu saudara menerima Tuhan, mengaku diri percaya pada Tuhan, sudah tahu bagaimana Allah mengasihi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menyadari bagaimana Tuhan mau berkorban untuk Bapak Ibu saudara sekalian, apa respon kita? Apakah kita biasa-biasa saja? Ya wes aku diselamatkan dari Tuhan kok. Ya wes aku percaya Tuhan kok. Sing penting aku dadi wong Kristen. Adekku Kristen. Kakakku Kristen. Soal setia dan tidak setia itu urusan Tuhan. Mau kita responi akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar, yang termahal yang diberikan pada kita. Seharusnya kita kembali kepada Tuhan dengan setia. Tuhan, aku mau setia kepada. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, momen Natal ini mendorong kita untuk kita mau setia pada Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena Tuhan mau mengenal kita. Tuhan berkenan pada kita orang lain berdosa ini. Tuhan berkenan menyelamatkan kita. Bapa sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal pada kita untuk menjadi penebus kita. Mari siapapun kita harus siap. Di hari Natal ini, hari yang penuh dengan sukacita, walaupun dirayakan dengan cara yang sederhana, biasanya cukup sekian ya, hanya ini aja. Coba kita bayangkan ketika Tuhan Yesus lahir, biasanya apa? Ada enggak? Oh, saya belum lahir waktu itu. Memang kita nggak jelaskan ada hiasan, oh Natal, lilin yang dinyalakan. Yang ada adalah bau sedap kemudian bau anak. Hari-hari yang Tuhan cium dalam dunia ini adalah bau anak, hati manusia.
Mari Bapak Ibu kita buang hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita singkirkan dan kita mau kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, segala sesuatu yang tidak berkenan padamu, ialah Tuhan lepaskan jauh-jauh. Buang, aku mau hidup berkenan padamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang berkasih, dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang dimaksud dunia adalah kita, orang-orang dunia yang di dalam dunia ini berada berdosa. Firman Tuhan mengatakan, sehingga Dia mengaruniakan anak-anaknya yang benar. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata setiap orang itu berarti mengacu kepada pribadi, lepas pribadi. Mengikut Tuhan itu tidak bisa gandol dan digandoli. Ya, saya punya ponakan, punya Bule. Bule punya 2 anak laki-laki. Anaknya itu, anaknya ini mengikut Tuhan. Kemudian ada yang menginjili, Bu, monggo to dari Gusti. Kesane pun di kantor Piluje. Walah Mas, anakku ki loro karo niki seneng gereja. Ya, loro karo niki ya dadi wong Kristen. Golek padha ninggale anakku sing geret siji nyurung. Jadi aku iso mlebu swarga. Nampaknya masuk akal. Siji geret siji nyurung iso nyemplung di swarga. Tapi itu tidak betul. Firman Tuhan mengatakan supaya setiap orang yang percaya, jadi masing-masing pribadi, ya, tidak bisa gandul, karena keselamatan itu sebagai pribadi. Ya memang ada lagu Gandol Gusti, kenal ya lagu ini ya, kenal Gandol Gusti. Memang betul kita bisa Gandol Gusti, saben dino Gandol Gusti. Tapi apakah kita selamanya gandol anak, gandol orang tua untuk keselamatan? Tidak bisa. Sedangkan anak itu sendiri punya urusan masing-masing sama Tuhan. Suami punya urusan masing-masing sama Tuhan. Istri punya sendiri sama Tuhan. Tidak bisa nanti. Jadi firman Tuhan menegaskan supaya setiap orang. Saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan jika malam hari ini ada yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan, terimalah. Undanglah Yesus lahir dalam hati. Itu adalah anugerah termahal yang Tuhan berikan untuk dunia, untuk kita umat manusia. Tujuannya apa? Allah tidak menginginkan umat ciptaannya ini binasa, supaya memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita melayat seseorang, orang mengatakan, si Suto meninggalkan dunia, balik yang zaman langganan. Bapak dikasih Tuhan, mereka sebenarnya sadar kalau di dunia ini hanya sementara. Balik yang zaman kelanjutan, artinya di tempat yang kekal. Karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, Yesus sudah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita diselamatkan memperoleh hidup yang kekal, bukan usaha kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus 2:8 menjelaskan bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Kalau orang yang kaya-kaya bisa kemana tempat yang dituju untuk mendapatkan sesuatu, katanya bisa mendapatkan itu. Bagaimana nasib orang miskin? Bagaimana nasib kita? Tentu tidak adil. Karena keadilannya,
Allah menyediakan jalan melalui Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan supaya setiap orang yang percaya selamat. Tidak pandang apakah kaya atau miskin, semuanya itu mendapatkan karunia Tuhan. Tinggal yang bersangkutan itu mau terima atau tidak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus menjadi korban untuk menebus dosa kita agar kita selamat. Anugerah termahal sudah Tuhan berikan untuk umat manusia. Jangan sia-siakan, sambut dan terimalah Yesus Kristus sebagai hadiah, sebagai anugerah termahal dalam hidup kita. Terimalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang sudah di dalam Tuhan, mari melalui Natal malam hari ini kita akan semakin berkokoh iman kita. Kita makin teguhkan iman kita pada Tuhan, agar kita tetap kuat di dalam itu Tuhan sampai Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Natal ini sekali lagi mendorong kita untuk semakin semangat dalam Tuhan, karena Tuhan sudah mengaruniakan harga yang termahal untuk kita umat manusia yang sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan layakkan karena kasih-Nya untuk kita. Mari kita berdoa. Mohon dengan kasih untuk Mbak Nanda, hidup kita di dalam doa firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mau datang ke dalam dunia ini Tuhan. Kami manusia yang sebenarnya tidak layak Tuhan untuk kami menerima anugerah keselamatan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami, sehingga Engkau rela datang ke dunia. Engkau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia ya Tuhan. Dan biarlah di momen Natal ini Tuhan bukan sekedar perayaan yang setiap tahun kami rayakan dengan sukacita, tetapi ini boleh menjadi satu peringatan bagi setiap kami bahwa kasih terbesar telah turun di dalam dunia, bahwa anugerah yang termahal itu Tuhan sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap diri kami. Biarlah kami boleh meresponnya, kami boleh menyambutnya dengan sukacita ya Bapa. Dan biarlah kami boleh mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh mengoreksi setiap diri kami Tuhan. Apakah selama ini ketika kami menjadi orang Kristen, kami sudah mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, ataukah selama ini Tuhan kami hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja Tuhan. Biarlah kami boleh meresponi anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan mengerjakannya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada malam hari ini juga terus mengingatkan setiap kami bahwa anugerah yang sudah kami terima Tuhan, kami juga bagikan kepada orang lain, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Biarlah kami juga boleh memiliki kerinduan untuk menceritakan itu semua kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi boleh menjadi lema dalam kehidupan kami, boleh menjadi penutup dalam kehidupan kami, dan terlebih boleh terus mengingatkan setiap kami. Mungkin Tuhan saat ini kami belum mengerti sepenuhnya tentang kebenaran firman, tetapi biarlah Allah Roh Kudus itulah yang terus bekerja di dalam diri kami. Karena dunia yang sudah bobrok ini Tuhan, biarlah kami boleh memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya Kau juga berkati hamba-Mu, Bapak Ikan Moyali yang sudah menyampaikan kebenaran firman, yang sudah memberkati hamba-Mu secara pribadi dan boleh membagikan bagi setiap kami. Tuhan pakai dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sehingga boleh menjadi berkat dan berbuah bagi Kristus.
Kami menyerahkan ibadah ini selanjutnya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu itu bukti bahwa mereka mengucap syukur kepada Tuhan, bukti bahwa mereka mencintai Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita responi firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mengangkat lagu pujian Mata Lihat.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan akan setiap dunia, akan setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Sehingga Kau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan demi kami anak-anak. Kami orang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua besar sungguh kami Tuhan di atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih juga saat malam hari ini Tuhan. Engkau izinkan kami Tuhan merayakan Natal Tuhan. Biarlah Tuhan Natal tidak hanya Tuhan sebagai bentuk pesta pora Tuhan, tetapi biarlah Natal menjadikan momen yang indah dalam hidup kami. Untuk kami senantiasa mengingat akan kasih-Mu Tuhan, akan pengorbanan-Mu Tuhan, yang telah mengorbankan anak-Mu Tuhan yang tunggal turun di dunia ini Bapa, untuk menebus dosa setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, saat malam hari kami juga bersyukur Tuhan, jika Kau telah mengirimkan hamba-Mu Tuhan dari Tuhan majelis dari ini Tuhan, maupun dari pos-pos PI Tuhan, dari tubuh maupun dari sumber asli Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu ini bisa berkumpul bersama kami, oh Tuhan, jemaat kumbalan Tuhan untuk merayakan Natal ini. Ini semua kami memurahkan Tuhan. Ya Bapa, kiranya saat ini Tuhan kami akan naikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami rindu Tuhan. Biarlah Natal tidak berlalu begitu saja. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang telah Kau percayakan Tuhan untuk berjemaat di PKA Sabda Mulia Tuhan. Bapa, pakai kami Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah momen Natal jadikan setiap kami untuk tumbuh Tuhan, untuk kami senantiasa melekat kepada-Mu Tuhan, dan kami menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di lingkungan kami, di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah kami Tuhan. Kami bisa membawa Tuhan, terlebih Tuhan setiap anggota keluarga kami Tuhan yang belum mengenal. Pakai kami Tuhan untuk memenangkan Tuhan keluarga kami Tuhan yang belum mengenal Engkau, ataupun Tuhan yang jauh dari ini. Ya Bapa, Engkau berikan Tuhan, Engkau curahkan Engkau keberanian atas kami, Engkau berikan hikmat atas kami Tuhan, untuk kami bisa memenangkan jiwa-jiwa kami. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Ibu Evangelis Francisca Tuhan, yang mempercayakan menggembalakan sidang jemaat di Tuhan ini. Biarlah Tuhan pakai terus hamba-Mu itu Tuhan, untuk membawa sidang jemaat di tempat ini untuk lebih mendekat kepada-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang senantiasa mengandalkan Engkau. Pakai terus Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Dalam Tuhan kami serahkan membangun Tuhan dalam bangsa. Ya Bapa, saat ini Tuhan, kami mengingat Tuhan, orang tua kami Tuhan, jemaat yang lansia Tuhan, anak-anak Tuhan, saat ini tidak bisa merayakan bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Tetapi Bapa, biarlah Kau senantiasa memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan di masa tuanya Tuhan, mereka memohon kepada-Mu Tuhan, sampai Engkau memanggilnya Tuhan. Karena Tuhan kok mereka akan setia Tuhan sampai bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Tuhan, pembongkaran atap Tuhan, untuk perjalanan atas gereja Tuhan. Bapa, Engkau tahu Tuhan, atas gereja membutuhkan Tuhan
saat ini. Tuhan, biarlah Kau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan. Kau menyediakan Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Untuk renovasi atas mereka Tuhan. Kami yakin, kami percaya Kau telah menyediakan yang terbaik Tuhan. Bapa, biarlah Kau bukakan hati kami Tuhan, untuk kami Tuhan senantiasa Tuhan berusaha Tuhan untuk pembangunan mereka ini. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan untuk renovasi atas gereja ini Tuhan, untuk dalam tangan kasar. Biarlah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami juga bawa Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Ya Bapa, di mana Tuhan saat ini Tuhan, di mana-mana terjadi bencana Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati saudara-saudara kami yang terdampak Tuhan. Engkau kuatkan iman mereka Tuhan. Biarlah melalui setiap kejadian yang ada Tuhan, mereka senantiasa mengucapkan dan biarlah Kau senantiasa menjaga dan melindungi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa Tuhan. Kau kuatkan iman mereka. Bapa, biarlah Tuhan Engkau juga berkati Tuhan orang-orang yang telah mengulurkan tangan Tuhan untuk membantu Tuhan berbantuan Tuhan. Biarlah berkati Tuhan berkuat Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami juga bawa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar Bapa Engkau berkati Tuhan pemimpin bangsa ini Tuhan. Baik dari presiden, wakil presiden, kami dan apa seperti Tuhan, Kau berikan hikmat atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan kesejahteraan Tuhan semakin di bangsa kami. Bapa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Natal Tuhan. Dari yang ada di desa-desa ini Tuhan, turun maupun tidak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati Tuhan. Hamba-Hamba-Mu Tuhan yang mempersiapkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau akan memberikan kekuatan kesehatan Tuhan atas hamba-Mu itu mempersiapkan keadaan kami. Bapa, biarlah Natal itu akan membawa banyak jiwa Tuhan dari kemuliaan. Terima kasih Bapa Tuhan. Inilah doa saat kami Tuhan. Yang jauh dan sempurna Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang akan menyempurnakan kesempurnaan Tuhan dan keadaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari persembahan kita iringi dengan mengangkat lagu pujian. Itu kita. Terima
Yang dirahmati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat malam hari ini. Semua jemaat yang sudah untuk berdiri. Mari kita pujikan untuk surga. Karena kasih yang terindah, pengorbanan yang termahal, keselamatan kekal telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu pulanglah, jadilah terang, kabarkan kabar baik yang berasal dari surga, yang Kristus nyatakan di dalam kehidupan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan buat hari ini dimana kita merayakan Natal. Kemarin ada yang bilang kok subuh menah hari ini, kita mendahului gitu ya. Karena dari sempat belum beli baju baru, nggak apa-apa. Yang penting kita kekeluargaan, kita adalah satu di dalam keluarga, di dalam gereja Seperti Asam yang mulia. Dan puji nama Tuhan, kami berterima kasih buat Pak Andre, juga beberapa hamba Tuhan, dan juga BPK Majelis boleh menghadiri ibadah ini. Konsepnya ibadah, perayaannya ya tipis-tipis gitu. Ibadah, karena besok lebih ke fokus ke ibadah sekolah minggu, jadi pagi-pagi mungkin banyak yang sudah besar, jadi kami adakan hari Sabtunya gitu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, warta untuk kita sekalian,